Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Kita bikin konten lagi di hari ini, hari Selasa pagi, jam 11 Selasa siang. Kemarin kita habis lebaran Idul Adha dan bikin konten sate-sate dan tidak ada yang menonton karena memang sejatinya konten Fadli Mak, konten YouTube Fadli Mak itu memang sepi. Karena kenapa, kata Sujiwo Tejo, katanya konten yang bagus itu adalah konten yang tidak banyak penontonnya, kata Sujiwo Tejo. Nah, hari ini kita ada di proyek, teman-teman. Kita hari ini ada di proyek dan alhamdulillah kita kemarin sudah opname dan sekarang kita menunggu pencairan pembayaran dari kantor. Ya, biasanya proyek itu dengan identik dengan ekstra jas susu, teman-teman. Ekstra jas susu. Jadi kita siang-siang seperti ini ya tidak baik kalau kita tidak minum ekstra jas susu. Oke, dikarenakan kita di sini juga di Bali, cuacanya sangat panas pol, jadi ya kantin itu sangat banyak untungnya di penjualan minuman es. Kita sambil sebat di sini, teman-teman. Oke, kita hari ini sharing-sharing permasalahan di proyek. Jadi sudah seberapa jauh pengalaman saya di proyek. Nah, sebenarnya saya 2 tahun terakhir bekerja di proyek. Sebelumnya saya bekerja di Alex Villa, itu company real estate dan yang menjadi kontraktor juga, dan dia juga menyediakan jasa rental villa, sewa villa dan lain-lain. Dan saya berhenti di situ dan sekarang mengambil pekerjaan ya borongan kecil-kecilan lah, kayak pemasangan bata ringan, plasteran, acian, pemasangan keramik dan cat dan lain-lain lah. Jadi tidak yang besar-besar dan ya kecil-kecilan aja dulu. Oke. Dan terkait permasalahan di lapangan, di proyek itu, permasalahan yang pertama itu minim pengawasan yang membuat pekerjaan jadi lambat. Jadi usahakan kayak teman-teman harus harus benar-benar ekstra pengawasan di lapangan, dikarenakan ya memang sumber daya manusia kita ataupun kebanyakan pekerja di Bali itu ya lebih banyak santainya. Kopi sama rokok itu adalah hal wajib, ritual yang wajib dikerjakan oleh para tukang, oleh para laden, oleh para pekerja. Jadi ya kita tidak menuntut dia harus selalu bekerja dan tidak bisa merokok, bukan, tetapi bagaimana memanfaatkan waktu itu menjadi lebih baik lah. Jadi ya kita juga pernah di posisi itu, bagaimana pekerjaan itu bisa selesai ya kita juga harus rehat sejenak, rokok sebatang 2 batang, ngopi. Ya itu hal yang wajar. Tetapi ketika dari pagi sampai siang kita hanya duduk saja sambil ngopi, rokok, leha-leha, itu kan juga kayak ya tidak profesional pekerjaan kayak gitu. Jadi itu yang pertama, butuh pengawasan yang ekstra, teman-teman. Dan yang kedua terkait kelancaran pembayaran dan pembayaran gaji utamanya. Dikarenakan kenapa ya kita tidak munafik, di proyek itu kita bekerja ya memang karena duit gitu. Dan semuanya mungkin pekerjaan ya memang tujuannya ya memang kita menghasilkan duit.
dikarenakan kebutuhan, dikarenakan apa ya, ya kebutuhan. Apalagi kalau sudah yang berumah tangga itu memang sangat, ya sangat-sangat butuh lah gitu. Jadi di proyek kalau misalkan penggajian kita tidak lancar, ada apa ya, keterlambatan sehari 2 hari itu memang wajar. Tapi kalau berlarut-larut sampai 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan ditinggal kabur, itu yang sangat-sangat fatal teman-teman. Dikarenakan apa ya, para pekerja kita bekerja dengan susah payah gitu, panas-panasan, terus pekerjaan yang sangat keras, terus ya namanya di proyek itu tidak ada yang tidak apa ya, tidak ada pekerjaan yang nyaman gitu, yang namanya di proyek itu teman-teman. Dan yang ketiga, kenyamanan dari tempat tinggal, kenyamanan dari tempat tinggal, terus masalah makan. Dikarenakan kenapa, ketika kebanyakan tukang itu bekerja dalam keadaan lapar, itu apa ya, tidak akan profesional, dan ya ke apa dampaknya ke hasil dari pekerjaan tersebut. Jadi ketika tukang teman-teman itu apa sih ya, sudah kenyang, sudah beristirahat dengan full, jadi kinerja dari pekerja teman-teman itu akan sangat optimal teman-teman. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, ya harus bagaimana kejelasan dari pekerjaan. Karena apa? Karena banyak dari kita tukang-tukang itu berangkat ke proyek, berangkat ke bangunan itu kosong gitu. Ini saya tidak tahu harus mengerjakan apa. Ini saya tidak tahu di mana saya bekerja. Ini saya tidak tahu apa yang mau saya bawa, alat apa yang mau saya bawa, terus material apa yang mau saya beli. Itu kosong teman-teman. Jadi dia haruskan untuk bagaimana di briefing atau dikasih penjelasan yang sedetail mungkin dan sejelas-jelas mungkin. Karena ya namanya di proyek itu bongkar pasang itu sudah lumrah gitu. Kayak misalkan pembuatan tiang tidak sesuai dengan gambar dibongkar, itu yang sangat tidak efektif teman-teman. Jadi itu mungkin ya banyak lagi sih, kayak apa saja yang kendala-kendala di proyek. Ada banyak sekali, bagaimana kelancaran pekerjaan di proyek, bagaimana strategi atau teori untuk cepat menyelesaikan pembangunan. Itu ada banyak sekali. Ya kita sering-sering lah di kolom komentar. Mungkin teman-teman mandor yang lainnya ataupun pemborong yang lainnya punya unek-unek atau apalah gitu, bisa sharing di kolom komentar. Karena kita di sini ya harus terus belajar teman-teman, harus terus belajar bagaimana setiap hari kita berkembang dan selalu apa ya, mengambil ilmu atau manfaat dari pengalaman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nah di Bali kebanyakan itu sistem penggajian itu kebanyakan 2 minggu sekali atau bahkan 1 minggu sekali. Dan ya untuk di proyek itu bukan 1 bulan sekali. Nah karena kebanyakan apa ya, kebutuhan yang mendesak dari para pekerja kita, dan ya memang apa ya, tuntutan dari rumah itu harus memang segera dipenuhi gitu. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe di kiri bawah. Tombol subscribe itu gratis, tidak dikenakan biaya, dan biar teman-teman juga dapat informasi lebih lanjut dari channel YouTube Fadlimak, klik loncengnya dinyalain. Dan ya video ini kalau bermanfaat share ke teman-teman yang lain, atau di like, terus komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bekerja, selamat Hari Raya Idul Adha.
Semoga teman-teman di rumah dapat pekerjaan yang lebih baik dan sehat selalu. Oke teman-teman, see you.